Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling. Animenya dari mas-mas ganteng dari negeri Ginseng, musuhnya Pak Kim Jong Un gitu kan. So, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah Sung Jinwoo gitu kan terbangun dari tidurnya, ia ditemukan di sebuah fasilitas kesehatan yang sering disebut sebagai rumah sakit gitu. Nah, saat bangun, Sun melihat sebuah penanda aneh gitu kan yang ada di hadapannya, yaitu sebuah tabel atribut status untuk karakter dari dirinya itu sendiri. Ya, Sung mengira kalau ini seperti apa yang terlihat di dalam sebuah video game. Namun saat Sung mencoba untuk membaca beberapa keterangan yang ada di sana, tiba-tiba saja ada super agent dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani orang-orang super seperti para hunter. So, di sini agent tersebut itu meminta Sung untuk menceritakan kembali apa yang telah dia alami di dalam dungeon yang kemarin gitu kan, dimana Sung mulai menceritakan mengenai patung dan orang-orang yang menjadi korban yang ada di dungeon tersebut. Nah, saat Sung mulai selesai dalam ceritanya, salah satu dari agent tersebut itu menjelaskan kalau apa yang mereka temukan di sana tidak seperti apa yang Sung jelaskan. Ya, tidak lama setelah dungeon itu berakhir, agent dari organisasi itu masuk dan memeriksa apa yang ada di dalam, dan mereka hanya menemukan Sung yang tertidur di atas sebuah batu kecil. Nah, agent itu juga mengatakan kalau luka yang Sung alami tidak seperti apa yang dia ceritakan, di mana saat Sung memeriksa kakinya, ia terkejut kalau kakinya masih ada setelah terkena serangan yang cukup nyata baginya pada saat itu. Nah, agent dari organisasi tersebut itu mulai menceritakan mengenai apa yang mungkin Sung alami. Ya, mereka mengatakan kalau Sung sepertinya mengalami kebangkitan yang kedua. Ya, upgrading dari manusia super sebelumnya. Di mana untuk memastikan hal tersebut, para agent mengeluarkan sebuah alat untuk memeriksa keadaan mananya si Sung. Dan di luar dugaan tidak ada tanda-tanda kebangkitan kedua. Bahkan nilai mana Sung itu sendiri terlihat seperti ya sangat kecil banget lah gitu kan, bahkan untuk sekelas para hunter pada umumnya. Ya, intinya di sini Sung hanyalah orang lemah yang terlibat dalam suatu anomali yang ada pada dungeon tersebut. Nah, saat para agent itu mulai meninggalkan Sung, adiknya Sung masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa keadaan dari kakaknya tersebut, di mana Sung dengan spontan menanyakan kepada adiknya yang bernama Sung Jinha mengenai tabel melayang yang ada di depan dirinya. Namun Jinha tidak bisa melihat hal tersebut. Ya, Sung yakin hanya dia seorang yang bisa melihat benda melayang tersebut. So, singkat cerita, Jinha pulang gitu kan, dan Sung sedikit membaca mengenai quest harian yang tertulis di tabel melayang tersebut, di mana Sung yang baru sembuh gitu kan mengabaikan hal tersebut dan membuat batas waktu dari quest itu selesai. Ya, ada penalti yang Sung terima akan hal tersebut, di mana Sung dilempar ke suatu dimensi yang terdapat para monster besar yang berbentuk seperti kelabang di sana, di mana untuk kembali ke dunia nyata, Sung harus menghindari dari serangan para monster yang ada di sana selama 3 jam penuh gitu. Dan ketika berhasil, Sung lantas mencoba untuk mengikuti panduan dari tabel tersebut pada keesokan harinya, melakukan latihan fisik dan juga berbagai arahan dari tabel quest tersebut. So, waktu berjalan cukup cepat gitu kan, dimana di sini akhirnya Sung menyadari kalau ini seperti panduan berlatih mandirinya, dimana setiap harinya ia selalu saja melakukan apa yang ditulis di tabel tersebut, sampai pada akhirnya ia mendapatkan satu buah item kunci yang bisa membuatnya itu masuk ke dalam dungeon. Ya, awalnya Sung merasa takut untuk mencobanya, mengingat trauma dari senyum patung di dungeon yang sebelumnya. Namun karena rasa penasarannya si Sung ini tuh begitu besar gitu kan, akhirnya Sung mencoba untuk menyelesaikan quest tambahan tersebut. Nah, saat masuk, Sung tidak bisa lagi keluar ya dari dungeon tersebut, dan saat ia mulai menelusuri apa yang ada di sana, Sung berhadapan dengan monster serigala yang menurut Sung sangat kuat banget, dimana awalnya Sung hanya bisa menghindar. Namun lama-kelamaan Sung mulai merasakan perbedaan dari gaya bertarungnya. Gerakan Sung jadi lebih cepat, lompatannya jadi lebih tinggi, dan refleksnya jadi semakin baik gitu kan, dimana Sung kira kalau ini adalah hasil dari latihannya selama ini. Namun masalah masih belum selesai, dimana walaupun Sung ini tuh bisa menghindari serangan dari serigala tersebut, Sung harus tetap bisa menyerang jika ingin menang gitu. Dan saat terdesak, Sung tanpa sadar membuka menu inventory dan menemukan item pedang di sana, dimana dengan pedang tersebut Sung akhirnya berhasil mengalahkan serigala tersebut. Sung pun merasa perbedaan luar biasa yang ada dalam dirinya, dan situasinya mulai berubah gitu kan. Levelnya terlihat naik sedikit demi sedikit gitu kan, dan melihat hal tersebut, Sung mencoba untuk masuk lebih dalam ke dalam dungeon tersebut, mengalahkan banyak serigala dan monster lainnya yang ada di sana, di mana Sung menjadikan tempat tersebut itu sebagai area farming dirinya. Selain naik level, ia juga berhasil mengumpulkan banyak item yang nantinya bisa ia jual kembali.
So, saat Sung mulai bosan dengan kemenangannya, Sung pun berniat untuk keluar dari sana. Tapi ya hasrat untuk jadi lebih kuat lagi membuat Sung ini tuh masuk lebih dalam di dalam dungeon tersebut. Dan bertemu dengan final boss dari dungeon tersebut yang merupakan monster ular raksasa yang cukup kuat banget. Bahkan Sung sangat sulit untuk bisa mengalahkannya. Ya, mulai dari sinilah level monsternya jadi lebih kuat dan Sung berniat untuk menang agar bisa naik level lagi. Dimana pada pertarungan kali ini tuh sendiri, Sung mengalami kesulitan dalam bertarung. Monster ular rawa tersebut itu memiliki power mutlak untuk bisa bertarung dengan jarak dekat. Sisiknya sangat keras banget untuk bisa dihancurkan hanya dengan sebilah pedang. Ya, bahkan pedangnya yang Sung gunakan itu patah di sini. Oh ya, aku lupa bilang kalau pedang yang Sung pakai untuk berburu di sini itu adalah pedang miliknya si Pak Kim gitu kan, yang kemarin itu yang kabur gitu ninggalin si Sung. Nah, balik lagi ke pertarungan Sung melawan ularnya si Orochimaru gitu kan, dimana Sung dibuat babak belur oleh ular tersebut. Dan di saat ambang kematiannya si Sung ini tuh semakin dekat, ia mengingat kembali kenangan masa lalunya mengenai Sung yang dijuluki sebagai hunter terlemah. Nah, Sung yang ditinggalkan dan mudah dikhianati karena dia lemah, dan Sung yang tidak banyak bisa membantu orang lain karena dia itu lemah, membuat ia tuh merasa tertekan dan tidak ingin lagi menjadi sosok yang seperti itu. Dan saat Sung mengingat ketakutan atas Statue of God atau patung yang tersenyum kemarin, Sung mulai mengembalikan kepercayaan dirinya lagi, memilih melakukan pertarungan adu ketangkasan dan juga ketahanan fisik dengan monster ular tersebut. Nah, Sung meningkatkan ability powernya di sini sampai ular tersebut itu akhirnya ya tewas di tangannya si Sung. Ya, ular itu kalah dalam adu ketahanan fisik dengan si Sung itu sendiri. So, pada bagian ini tuh juga kita dikasih tahu ya kalau ternyata para hunter sering dianggap sebagai monster juga oleh para manusia normal. Mengingat luka fisik yang tak lazim yang sering mereka terima saat mereka itu baru keluar dari dungeon tersebut. Ya, jadi ini bakalan menarik banget karena mulai dari sini Sung nantinya akan mencoba untuk ya menambah kekuatannya, mencoba untuk naik level lagi gitu kan, mengumpulkan beberapa item yang bisa membantunya dalam semua proses pertarungan yang dia butuhkan untuk melawan beberapa monster kuat yang kemampuannya itu di luar logika dari manusia itu sendiri. Ya, nantinya kita bakal lihat nanti prosesnya dari si Sung untuk bisa menjadi seorang hunter terkuat yang ada di bumi. Lebih tepatnya itu adalah di kota Seoul itu sendiri. So, jadi kira-kira seperti itulah isi dari episode kedua dari animenya Solo Leveling ini itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya, bagi kalian yang pengen nonton animenya dari Solo Leveling ini itu sendiri, kalian bisa nonton di aplikasi Vidno yang tautannya sendiri telah aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi jangan sampai kalian itu kelewatan.